Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kedengaran? Dengar. Oh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan puja syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Jumat pagi, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kajian tematik yang berkaitan dengan persiapan menyambut bulan Ramadan. Mari kita sambut tamu yang agung ini dengan ilmu yang cukup. Jadi menyambut Ramadan ini harus dengan ilmu. Karena kalau tanpa ilmu, akhirnya Ramadan berlalu sementara kita khawatir Ramadan pergi meninggalkan kita dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Karena ada doa dari Rasulullah untuk orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia belum diampuni dosanya. Kata Rasulullah, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Sampai 3 kali Rasulullah doain orang ini. Celaka dan terhina, celaka dan terhina, celaka dan terhina. Siapa itu wahai Rasulullah? Kata para sahabat, man adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Mereka yang celaka dan terhina itu mereka yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan itu pergi dalam keadaan dosa orang ini belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka butuh persiapan yang matang, ya. Di antaranya juga ikhwan dan akhwati fillah, ada satu hadis yang agung yang menjelaskan keutamaan dan keagungan Ramadan ini. Jadi kita harus merasa terlebih dahulu Ramadan ini agung. Ramadan ini beda dari bulan-bulan yang lain. Ramadan ini bulan yang istimewa. Maka ana bawakan satu hadis ini. Hadisnya dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, yang beliau berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani wa kana islamuhuma ma'an. Ada 2 orang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua laki-laki tersebut menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Setelah 2 orang ini masuk Islam, kata Talhah, wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan. Di antara 2 orang yang masuk Islam ini, salah satunya begitu giat dalam beribadah. Faghaza famata fi sabilillah. Sampai salah satu orang ini saking giatnya dia ibadah, dia ikut perang jihad di jalan Allah dan dia pun mati dalam keadaan syahid. Sementara temannya yang satu ini, dia ibadahnya biasa saja ya. Tapi dia diberi kesempatan untuk hidup 1 tahun lagi setelah temannya ini meninggal. Jadi setelah temannya ini meninggal, 1 tahun berikutnya orang ini masih hidup, baru kemudian meninggal juga. Dan meninggalnya pun tidak dalam keadaan mati syahid. Dan Talhah bermimpi. Di dalam mimpi tersebut kata Talhah,
ra'aitu fil manam. Aku melihat dalam mimpiku rajulani inda babil jannah. Dua laki-laki ini yang masuk Islamnya bareng, yang salah satunya giat ibadah dan mati syahid, sementara yang satu lagi dia ibadahnya biasa tapi dia dikasih kesempatan hidup 1 tahun lagi setelahnya. Maka ketemu nih Tolhah dengan dua laki-laki ini di depan pintu surga. Ketika bertemu, tiba-tiba kharaja khazinul jannah, keluarlah penjaga pintu surga. Fa'adhina lilladzi matal akhirah lidukhulil jannah. Ternyata malaikat penjaga surga itu keluar justru mempersilahkan orang yang wafat belakangan ini untuk masuk surga terlebih dahulu. Padahal dia tidak mati dalam keadaan syahid. Sementara orang yang mati syahid tadi dan dia lebih giat ibadah baru masuk surga setelah orang ini. Ketika Tolhah bangun dari tidurnya, dia ceritakan mimpinya kepada para sahabat. Para sahabat pun terheran-heran. Kok bisa orang yang dia mati belakangan, wafatnya juga nggak mati syahid, kok disuruh masuk surga duluan daripada orang yang tadi dia giat ibadah setelah masuk Islam dan dia wafat dalam keadaan syahid. Sampai akhirnya sahabat banyak membincangkan masalah tersebut. Akhirnya berita tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah tahu tentang mimpinya Tolhah tersebut, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Awa min hadza ta'jabun?" Apakah kalian heran dengan apa yang dimimpikan Tolhah tersebut? Kata para sahabat, iya kami heran wahai Rasulullah. Kok bisa orang yang matinya tidak syahid, kok bisa disuruh masuk surga duluan daripada orang yang mati dalam keadaan syahid? Ya, maka akhirnya ya di sini masih kosong. Tafassahu, berluas-luas dalam majelis, ya. Jadi ketika para sahabat bingung dengan mimpinya Tolhah ini, langsung Rasulullah menjelaskannya. Kata Rasulullah, "Awalaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang mati belakangan ini, walaupun dia tidak mati syahid, dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan, awalaisa qad shama ba'dah, bukankah dia maksimal ibadah puasanya di bulan Ramadan? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya. Maka Rasulullah pun menjelaskan, tahukah kalian derajat dua orang ini? Antara tadi orang yang mati syahid dengan orang yang mati belakangan, tapi dia diberi kesempatan lagi berjumpa dengan Ramadan, kedudukan keduanya bagaikan langit dan bumi ini. Subhanallah. Satu kali berjumpa dengan bulan Ramadan, kalau kita bisa maksimal ibadah di dalamnya, mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Subhanallah, kita kan susah dapat pahala mati syahid, ya. Maka kesempatan kalau Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, itu kesempatan emas, ya, kesempatan yang sangat berharga. Kita bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Subhanallah, ya. Kalau kita memang betul-betul maksimal di bulan Ramadan. Tapi sayangnya kan kita persiapannya selalu mepet kalau Ramadan. Itu pun persiapannya selalu yang berkaitan dengan materi-materi saja. Bahkan udah mikirin baju lebaran duluan, daripada mikirin apa nih yang harus saya maksimalkan di bulan Ramadan ini. Mikirnya sudah cuti duluan.
ya, untuk pulang kampung duluan, mudik duluan. Itu tidak dilarang ikhwah, tapi ini di depan mata kita ada tamu yang agung, ada tamu yang istimewa gitu. Anda sering kasih permisalan kan, kalau seandainya antum, ini masjid apa? Al-Ikhlas ya, mau kedatangan Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais. Kira-kira antum persiapannya berapa lama? Hah? Syekh Sudais mau datang ke Masjid Al-Ikhlas ini. Ya, kira-kira persiapannya berapa lama tuh? 6 bulan sebelumnya. Ini yang mau datang Imam Masjidil Haram. Walaupun paling datangnya cuma pas maghrib sama isya saja. Ya, atau cuma beberapa jam saja. Tapi kan kita persiapannya luar biasa. Ya, itu kan tamu agung kita tahu. Bagaimana dengan Ramadan? Ya, 1 bulan akan menemani kita ya. Yang Allah berikan kesempatan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Yang setiap malamnya kata Rasulullah ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah. Ini tamu yang istimewa ya. Makanya Rasulullah sampai mendoakan tadi kan, celaka, terhina orang sudah dikasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni. Sementara sarana kita untuk beribadah itu kan terbuka lebar di bulan Ramadan. Maka ini ya, tamu yang agung ini, tamu yang istimewa ini jangan disia-siakan. Dan tidak ada jaminan kita berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ramadan tahun ini saja kan, walaupun sisa 13 hari palingnya, belum tentu ya ada jaminan kita bisa berjumpa ini. Tapi kita hanya bisa berdoa kan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan di tahun ini agar kita bisa tadi maksimal ibadah di bulan Ramadan dan pahalanya mengalahkan derajat orang yang mati syahid tadi. Tapi ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang betul-betul maksimal ibadah di bulan Ramadan. Makanya kita butuh ilmunya ini. Bagaimana kita bisa maksimal di bulan Ramadan ini. Ya. Taib. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan nih dalam masalah ibadah kita di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, kata para ulama, dahulukan amalan-amalan yang wajib di bulan Ramadan. Karena banyak yang terkena tipu daya syaitan juga. Mereka justru lebih prioritas amalan yang sunnah daripada amalan yang wajib. Yang itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya, man syaghalahul wajib anin nawafil fahuwa ma'dzur. Siapa yang tersibukkan dengan amalan-amalan yang wajib dan dia tidak mampu mengamalkan yang sunnah, itu diberikan uzur, kata Ibnu Hajar, dimaafkan. Tapi man syaghalahun nawafil anil wajib, orang yang tersibukkan dengan yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib, fahuwa maghrur, itu orang yang terkena tipu daya syaitan. Ya. Maka prioritaskan ini, ikhwan dan akhwat, dahulukan yang wajib. Maka dahulukan kalau laki-laki sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai puasa-puasa Ramadan nggak sholat, subhanallah. Allah nggak terima tuh pahala puasa Ramadannya. Kalau dia puasa Ramadan tapi dia nggak sholat 5 waktu. Walaupun yang dia tinggalkan 1 waktu, 2 waktu. Ya, apa yang dicari dari puasa orang tersebut. Ya. Begitu juga laki-laki, pendapat yang lebih kuat, sholat berjamaah di masjid fardu ain, wajib bagi tiap individu.
Maka Ramadan laki-laki pastikan sholat berjamaahnya di masjid. Bahkan kalau bisa tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Latihan nih. Ramadan ini sarana kita betul-betul bisa melatih diri kita untuk maksimal dalam ibadah. Karena Rasulullah menjamin dalam hadis riwayat Tirmidzi, man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, maka Allah bebaskan dia dari dua perkara. Yang pertama, Allah bebaskan dia dari penyakit kemunafikan. Yang kedua, Allah bebaskan dia dari jilatan api neraka. Subhanallah. Ramadan ini, ya, kesempatan kita untuk bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid khusus laki-laki, dan kalau bisa kita tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ya, so, antum latih ya, Ramadan nih bisa nggak kita nggak masbuk sholat 5 waktunya gitu. Ya, berusaha dapat terus bersama imam. Ya, bagi perempuan perkara yang wajib untuk mereka, tutup auratnya secara sempurna di bulan Ramadan. Jangan sampai mereka puasa Ramadan tapi auratnya dibuka. Apa yang dicari dari wanita yang seperti ini dari puasanya? Dia kerjakan puasa Ramadan tapi dia maksiati Allah dengan dia nggak tutup auratnya. Ya. Maka bagaimana dia bisa menghasilkan pahala dari puasanya? Kan Rasulullah mengancam dalam hadis riwayat Bukhari, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang dia berpuasa Ramadan tapi dia tidak tinggalkan perkataan kotor, perkataan keji, dia tidak tinggalkan perbuatan keji tadi. Perbuatan keji itu seluruh perkara yang kita tinggalkan perintah Allah atau kita lakukan larangan Allah, itu perbuatan keji. Kalau ada orang puasa, dia nggak jaga kata-katanya, dia nggak jaga perbuatannya dari keji dan munkar, apa kata Rasulullah? Allah nggak butuh dengan puasanya yang meninggalkan makan dan minum tersebut. Subhanallah. Artinya dia puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak dapat pahala apa-apa. Maka dahulukan yang wajib ini, akhwat muslimah. Terutama juga dahulukan yang namanya panggilan dan perintah suami. Anda sering sampaikan ini kepada wanita muslimah. Memenuhi panggilan suami itu wajib hukumnya. Walaupun muslimah sedang sholat sunnah. Kalau muslimah sedang sholat sunnah dipanggil oleh suaminya, dia batalkan tidak sholat sunnahnya? Batalkan. Memenuhi panggilan suami itu wajib, sementara sholat itu sholat sunnah. Anda sering ceritakan kan, ahli ibadah yang salah dalam skala prioritas ibadah. Yang Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari yang namanya Juraij. Itu masih ingat kisahnya Juraij? Dipanggil sama ibunya, Juraij, Juraij, ahli ibadah lagi sholat sunnah. Dia bingung, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku ya Allah. Dia lanjutin sholat sunnahnya. Besoknya balik lagi ibunya, Juraij, Juraij, masih sholat sunnah, ahli ibadah. Ya, dipanggil, nggak keluar lagi, nggak memenuhi panggilan ibunya. Hari ketiganya ibunya manggil lagi, Juraij, Juraij, masih sholat sunnah juga. Dia nggak penuhi panggilan ibunya, akhirnya dia dapat doa keburukan dari ibu tersebut. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij kecuali dia melihat wajah para pelacur. Di antara faidahnya kata ulama kan, ini ahli ibadah yang kurang ilmu.
Dia dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Salat itu salat sunnah. Sementara memenuhi panggilan ibu wajib atau tidak? Wajib. Sama seperti seorang istri memenuhi panggilan suami wajib. Kalau dia lagi salat sunnah, kalau dia lagi baca Al-Quran, kalau dia lagi zikir pagi petang dipanggil suaminya, segera. Karena memenuhi panggilan suami itu hukumnya wajib. Nah ini yang sering kan kita salah dalam skala prioritas ibadah tadi. Ya, antum juga ketika bekerja, ikhwah, ya, antum bekerja itu kan dalam rangka memenuhi perintah Allah Ta'ala, yaitu untuk memenuhi nafkah istri dan juga anak. Maka semua tata tertib, peraturan yang dibuat tempat kerja tersebut wajib antum taati. Termasuk juga nggak boleh antum keluar di waktu keluar dari waktu kerja di luar waktu yang ditetapkan. Itu dijaga betul Ramadan, ya. Kalau kita sudah terikat dengan lembaga kah, gitu ya, dengan perusahaan kah, dengan tempat kerja kah, kalau memang sudah ada aturan tata tertibnya, maka wajib kita mengikuti itu, ya. Karena kalau kita keluar dari situ, sama saja kita melanggar yang sudah disepakati tersebut, dan itu jatuh ke dalam dosa, ya. Maka jangan sampai, ya, Anda nggak tahu ada waktu untuk sholat duha nggak di sini. Kalau memang dalam waktu antum kerja itu tidak ada waktu istirahatnya, ada nggak waktu istirahat dari pagi sampai siang? Ada jarak istirahat gitu? Enggak. Nah, kalau memang nggak ada, maka nggak boleh antum curi-curi waktu untuk sholat duha, kecuali memang pimpinan perusahaan mengizinkan itu. Karena perkara yang wajib tadi mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku, ya. Kecuali memang tadi ya ada kebijaksanaan dari pimpinan, ya nggak apa-apa, silakan. Yang kerjaannya sudah misalnya boleh untuk melakukan sholat duha. Karena tadi ya perkara yang wajib harus diprioritaskan dari yang sunnah tadi. Nah ini yang pertama, ikhwah. Karena jangan sampai kita dahulukan yang sunnah, karena pasti pahala mengerjakan yang wajib itu kan lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai, melainkan itu adalah mereka melakukan perkara yang wajib. Nah, jadi melakukan perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita justru meninggalkan yang wajib-wajib ini, ya. Taib. Kemudian yang kedua, setelah kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib dari ibadah-ibadah tadi ya, sholat 5 waktu, menutup aurat secara sempurna, termasuk juga menunaikan zakat harta, ikhwah. Antum yang zakat, apakah antum zakat profesinya, tabungannya, zakat uangnya, ya, itu sudah mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Jangan sampai seseorang puasa Ramadan, dia sudah mencapai nisab tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Maka ini bisa menjadi pahala puasanya justru habis karena dia tidak tunaikan zakat yang itu wajib, ya. Anda pernah bahas tentang bangunan rukun Islam, ya. Bangunan rukun Islam itu, ikhwah, selain 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau dari 4 ini kita melakukan 3, sholat, puasa Ramadan, haji, tapi zakatnya nggak dilakukan, maka sama, Allah nggak terima pahala 3 yang kita kerjakan ini. Selama 1 bangunan rukun Islam ini kita tinggalkan. Atau sebaliknya, kita puasa Ramadan tapi nggak sholat,
kita bayar zakat, kita pergi haji, tapi nggak sholat 5 waktu, sama saja Allah nggak terima pahala ibadah yang 3 rukun Islam tadi. Nah ini yang harus difahami, karena banyak kaum muslimin mereka taunya saya kan sudah ngerjain kewajiban ini, sementara mereka tinggalkan bangunan rukun Islam yang lain, itu justru menyebabkan mereka tidak dapat apa-apa dari yang mereka lakukan. Taib, yang kedua yang kita prioritaskan nih dalam amal ibadah di bulan Ramadan setelah yang wajib adalah amalan-amalan sunnah yang berpahala besar. Ini prioritaskan amalan-amalan sunnah yang berpahala besar. Apa saja itu? Yang pertama, jaga sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai imam selesai. Ingat ya, di garis bawah itu, sampai imam selesai. Jangan keluar di tengah-tengah sholat. Karena ada hadis khusus tentang itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "Idza qama ma'al imam fi lailati Ramadan hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Apabila seseorang sholat malam pada bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai, maka dia dituliskan pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Kalau wanita lebih bagus di mana, Ustaz? Di rumah atau di masjid? Wanita muslimah lebih bagus di mana salat tarawihnya, di rumah atau di masjid? Wanita muslimah tergantung kondisi dia. Kalau dia di rumah bisa berjamaah, maka yang lebih afdal dia berjamaah salat tarawihnya di rumah. Tapi kalau dia di rumah tidak bisa berjamaah, maka yang lebih afdal dia ikut berjamaah di masjid. Karena memang hadis Rasulullah begitu mengatakannya dalam Bukhari dan Muslim, la tamna'u ima Allahi masajidakum wa buyutahunna khairun lahunna, kata Rasulullah. Gak boleh suami melarang istri-istrinya perempuan untuk melakukan sholat di masjid. Tapi Rasulullah mengingatkan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka jadikan tempat sholatnya. Tapi kalau Ramadan kan ada kekhususannya tuh, malamnya, tarawehnya yang lebih afdol berjamaah sampai imam selesai. Makanya kalau muslimah, kalau di rumah dia bisa berjamaah, lebih afdol dia di rumah berjamaahnya. Tapi kalau dia di rumah nggak bisa berjamaah, maka lebih afdol ikut berjamaah di masjid supaya tetap dapat keutamaan ini. Dia dicatat pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Ini yang pertama ya. Makanya Ana selalu sampaikan, kalau antum mau sholat yang 8 atau 11 rakaat, cari masjid yang sholatnya 11 rakaat. Jangan antum mau sholat 11, di masjid yang 23. Akhirnya antum keluar di tengah-tengah kan. Antum nggak dapat keutamaan ini. Karena syaratnya tadi, sholat malam Ramadannya bersama imam sampai imam selesai. Sampai imam selesai itu kapan? Ya sampai sholat witir berarti. Ya. Adapun antum mau sholat tahajud lagi malamnya ya nggak masalah, walaupun antum sudah sholat witir. Karena boleh seseorang sholat sunnah lagi malamnya, tahajud lagi malamnya, walaupun dia sholat witir. Yang tidak boleh itu adalah witir 2 kali dalam 1 malam. Karena ada hadis larangannya, la witrani fil lail, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Nah, kalau antum sudah witir tadi, sudah taraweh bersama imam sampai witir, malamnya bangun lagi untuk tahajud boleh, tapi tidak ditutup lagi dengan sholat witir. Ya,
Maka ini yang harus kita perhatikan nih, wah. Pastikan sholat malam Ramadan kita full bersama imam sampai imam selesai. Ini pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk, ya. Semalam suntuk tuh sholat semalaman gitu, nggak berhenti. Itu Allah catat pahalanya seperti itu. Makanya ini amalan sunnah yang berpahala besar. Yang kedua, amalan sunnah yang juga berpahala besar, yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini, banyak membaca Al-Quranul Karim, ya, dan juga menjaga membaca minimal 100 ayat setiap malamnya. Baca Al-Quran minimal 100 ayat setiap malam, ya. 100 ayat kan sedikit, ya. Apalagi antum baca surah-surah yang mufassal itu, yang juz 30, juz 29, itu kan pendek-pendek ayatnya, ya. Maka 100 ayat tuh dikit. Tapi kalau kita bisa jaga ini setiap malam, luar biasa. Dalam hadis riwayat Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana bimi'ati ayah fi lailatin kutiba lahu kunutu lailah." Siapa yang membaca Al-Quranul Karim 100 ayat pada malam hari, maka Allah tuliskan untuknya pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Subhanallah. Antum dapat 2 pahala sholat semalam suntuk itu. Jaga sholat malam, tarawih bersama imam sampai imam selesai. Jaga baca Al-Quran minimal 100 ayat. Apalagi kalau lebih bagus itu. Kita dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk juga. Subhanallah. Ya, ini panen pahala harusnya Ramadan nih. Ya, maka habis tarawih, kalau belum baca 100 ayat, jangan ngerumpi sana sini dulu. Ya, biasanya habis tarawih gitu ya, ngobrol sana sini. Selalu ingat, oh iya 100 ayat ya. Supaya dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Ingat setiap malam 100 ayat, target itu. Ya, 30 Ramadan kita bisa jaga itu, ya. Kalau antum safar kan juga antum bisa, ya. Sambil naik bis baca Al-Quran, sambil naik kereta baca Al-Quran, sambil naik pesawat baca Al-Quran, ya. Maka kita jaga amalan ini, baca Al-Quran minimal 100 ayat setiap malamnya, ya. Ini amalan yang juga berpahala besar. Amalan ringan kan 100 ayat. Tapi kita juga mesti punya target, ikhwah, ya. Di bulan Ramadan ini minimal khatam 1 kali. Karena ada ancaman dari Rasulullah, ikhwah. Ya, Rasulullah itu mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurim." Kata Rasulullah, siapa yang diharamkan, artinya dia nggak bisa beribadah di bulan Ramadan, maka Allah haramkan dia beribadah di bulan-bulan lainnya. Maknanya apa kata para ulama? Kalau kita nggak bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan, mau di bulan apa lagi kita khatam Al-Quran? Ya. Ini kan seton-seton dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sarana itu sudah sangat mendukung untuk kita ibadah gitu. Kan nggak ada makan siang, ya. Maka kalau nggak khatam Quran minimal 1 kali, kebangetan. Ramadan ini, ya, bulan turunnya Al-Quran, ya. Yang di bulan inilah Al-Quran diturunkan, dan ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang pahala bacaan Al-Quran kita beda, ikhwah, dengan di bulan lainnya, dilipat gandakan. Ya, kalau mungkin biasanya 1 huruf 10 kebaikan, Allah melipat gandakan itu di bulan Ramadan.
Makanya para ulama salaf dulu kan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran kalau sudah masuk bulan Ramadan. Antum jangan bilang, saya kan sibuk kerja Ustaz. Ya. Antum tahu sahabat Utsman bin Affan kan? Sahabat Utsman bin Affan tuh pengangguran atau bukan? Hah? Beliau itu pedagang sukses, pebisnis sukses. Tapi beliau diriwayatkan satu hari Ramadan satu kali khatam Al-Quran. Kalau kita targetnya nggak usah muluk-muluk, satu bulan Ramadan satu kali saja, masa nggak khatam? Ya, ini Utsman bin Affan pedagang sukses, pebisnis sukses, tapi bisa satu hari satu kali khatam. Ya, subhanallah. Jadi antum jangan pikir sahabat itu nggak ada kerjaannya, subhanallah. Mereka itu pedagang, punya toko. Sampai sempat anak sampaikan kan, Abu Darda yang beliau berbicara, saya ini punya toko yang setiap hari saya jual beli di toko tersebut, dan setiap hari saya dapat keuntungan 300 dinar. Tapi saya nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Oh, jadi sahabat itu mereka rata-rata pedagang, pengusaha. Tapi mereka tidak lalai dari melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ya, bahkan anak tuh merinding kalau baca kitabnya Imam Nawawi At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu. Beliau mengisahkan tuh para ulama salaf ada yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan satu hari 4 kali khatam. Subhanallah, satu hari 4 kali khatam ya. Pagi sampai siang 2 kali, siang sampai malam 2 kali. Subhanallah. Ya, yang lebih bikin ana merinding itu sahabat Utsman bin Affan diriwayatkan pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali sholat beliau. Allahu Akbar, jauh sekali dari kehidupan kita ya. Ya, 1 kali sholat beliau hatam. Ya, subhanallah, begitu nikmatnya mereka membaca Al-Quran, begitu lezatnya yang mereka rasakan ketika membaca Al-Quran. Inilah yang dikatakan Utsman kan, lau tahurat qulubuna lam nashba min kalami rabbina. Kalau hati-hati kita ini bersih, niscaya kita nggak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Jadi parameternya gampang ya. Mau tahu hati kita kotor atau bersih, lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin sering kita interaksi dengan Al-Quran, itu menunjukkan hati kita bersih. Semakin malas kita baca Al-Quran, ogah-ogahan kita baca Al-Quran, itu menandakan hati kita kotor. Ya, jadi parameternya gampang sekali. Mau tahu hati kita bersih atau kotor, lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, ini yang kedua, ikhwah. Ya, minimal 100 ayat setiap malam, tapi antum punya target untuk menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali khatam. Ya, yang ketiga, amalan yang besar, amalan sunnah ya, yang berpahala besar ya, yang juga senantiasa harus kita jaga di bulan Ramadan ini, yaitu memperbanyak sedekah dan wakaf. Ya, sebaik-baik sedekah itu kan wakaf ya. Yang Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus sudah. Dia nggak bisa dapat pahala-pahala lagi, kecuali 3 perkara. Yang pertama kali Rasulullah sebutkan apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksud para ulama di sini adalah melakukan wakaf. Itu yang terus mengalirkan pahala.
Dan wakaf ini antum jangan berpikir harus wakaf tanah gitu, harus wakaf rumah. Enggak, sederhana itu. Apa yang bisa antum wakafkan? Antum mewakafkan Al-Quran misalnya. Al-Quran tuh satu eksemplar berapa harganya? 50.000 paling ya? 50.000. Antum beli 100 eksemplar 5 juta, antum kasih ke rumah-rumah tahfiz Al-Quran, ke pesantren-pesantren. Setiap huruf yang dibaca para santri itu, para penghafal Al-Quran itu mengalir pahalanya ke antum. Walaupun antum sudah meninggal. Apa sih yang kita harapkan kalau sudah meninggal itu? Kecuali aliran-aliran pahala dari yang masih hidup. Di antara yang bisa mengalirkan pahala itu kita wakaf itu. Ya, subhanallah, antum wakafkan Al-Quran ke pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfiz. Setiap yang mereka baca satu hurufnya 10 kebaikan, ngalir itu untuk antum juga pahalanya gitu. Oh, apa enggak enak ini ya? Kita sudah mati meninggal dunia, sudah ada di alam barzah, tapi ada yang terus mengalirkan pahala kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Makanya Rasulullah SAW kata sahabat Abdullah bin Abbas kan, kana Rasulullah ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Di antara penjelasan para ulama, kenapa kok kalau bulan Ramadan Rasulullah semakin dermawan? Karena Rasulullah di bulan Ramadan itu beliau talaki Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi Rasulullah tuh belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, full 1 bulan. Setiap malam Rasulullah menyampaikan bacaan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril. Dan ternyata efek dari Rasulullah sering ya membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu, itulah efek orang yang sering mendengar berita-berita akhirat, maka dia akan lebih dermawan lagi. Jadi orang yang sering dengar berita-berita akhirat, Al-Quran itu kan berita akhirat, dia akan lebih dermawan lagi gitu. Ya. Tapi kalau antum dengarnya berita-berita dunia terus, akhirnya makin pelit gitu. Makin susah keluar uangnya di jalan Allah. Karena kepikirannya, wah, ini si fulan sudah ganti motor ini. Ya, sudah ganti mobil ini. Akhirnya tuh motivasinya dunia terus kalau kita dengar berita-berita ya dalam masalah dunia ya, apalagi akhwat ya, temennya sudah ganti tas biasanya pengen juga ya, sudah ganti sepatu pengen juga ya. Maka kalau sering dengar berita dunia itu ya, kita akan semakin menahan harta kita. Tapi seringnya kita mendengar bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu kan kita seringnya dapat berita-berita akhirat. Itu yang menjadikan seseorang lebih dermawan kalau dia sudah sering mendengar berita-berita akhirat. Apalagi banyak sekali di dalam Al-Quran yang Rasulullah menjanjikan orang-orang yang melakukan perniagaannya dengan Allah. Mereka infak, sedekah, mereka juga berwakaf, maka itu investasi harta mereka yang jadi tabungan di akhirat nanti. Ya, maka kita punya target itu. Setiap Ramadan kita punya target 1 hari berapa nih yang harus kita sedekahkan. Atau tadi dalam 1 Ramadan kita punya target ada yang kita wakafkan. Ya. Dan targetnya jangan bilang, saya hari ini mau sedekah. Antum langsung sebutkan saja nominalnya. Oh, berarti 1 hari ini saya harus sedekah 10.000. Ya, 20.000. Ini Ramadan, dilipat gandakan. Berarti setiap hari antum sudah punya target. Ya,
Jadi antum harus punya target Ramadan ini, susun schedule dan punya target-target tadi. Target Al-Quran 1 kali hatam, target taraweh nggak pernah absen 30, target sodakoh minimal 1 hari sekian. Jadi kita terarah Ramadannya, Antum kan kalau pekerjaan juga ada targetnya kan terarah. Karena kalau antum nggak terarah, nggak punya schedule, nggak punya target, akhirnya terbawa kemana-mana tuh. Apalagi undangan bukbernya banyak banget. Ya, bukber sama temen TK dulu lah. Ya, bukber sama temen SD dulu lah. Bukber sama temen SMP dulu lah. Banyak sekali. Bukber sama tetangga lah. Bukber sama temen kerja lah. Banyak sekali. Bisa-bisa 1 bulan isinya bukber doang gitu. Ya, makanya punya target tadi. Selama target kita itu bisa tercapai, ya nggak apa-apa kita ikutin beberapa bukber gitu ya. Tapi bukbernya juga jangan kebablasan. Biasanya kan gitu. Bukber ketemu teman lama, habis sholat maghrib makan, bablas sholat isya'nya, bablas sholat tarawehnya. Nah, ini kan jadinya nggak baik ya. Tapi kalau kita sudah punya target tadi, walaupun saya ikut bukber, tetap saya harus jaga sholat taraweh saya bersama imam. Saya harus jaga bacaan Al-Quran saya setiap malam 100 ayat. Nah, kalau kita sudah punya target kan jelas tuh ya. Undangan-undangan lain dia harus menyesuaikan dengan target kita gitu. Karena kita sudah punya target gitu ya. Jadi terarah bulan Ramadan yang kita jalani ini gitu ya. Nggak mudah terombang-ambing. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Nah, ana ingin ingatkan nih, antum kan sering bukbernya itu kebanyakan sama teman-teman saya. Jangan lupakan bukber bersama orang tua, ya. Catat itu, ya. Jangan sampai antum bukber kesana kemari, sementara sama orang tua nggak pernah orang tuanya diajak buka bersama, subhanallah. Kerabat-kerabatnya itu kan harusnya didahulukan, ya. Bahagiakan orang tua kita di bulan Ramadan, ya. Yang masih ada orang tua kan itu pintu surga kita, ya. Sampai Rasulullah mengatakan celaka orang yang dia tidak bisa masuk surga sementara orang tuanya masih hidup, kan gitu, ya. Makanya Ramadan bahagia kan orang tua, terutama ada jadwal buka bersama dengan mereka. Kalau bisa dengan kerabat-kerabat juga, kakak kita, adik kita, paman kita, ya. Kita buat jadwal bukber dengan mereka, bahagiakan mereka karena tidak ada jaminan mereka bisa bertemu dengan kita lagi di tahun yang selanjutnya, ya. Taib, yang keempat, amalan yang juga berpahala besar ini, ya, yang harus kita jaga di bulan Ramadan, melaksanakan umroh kalau bisa, ya. Ini ada hadiah umroh nggak, Abu Alfa? Hadiah umroh, antum kalau mau ngasih hadiah umroh di bulan Ramadan, gitu, lebih afdol, ya. Ya. Jadi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya beda, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, al umratu fi Ramadan kahajjati ma'i. Melaksanakan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Ini dari sisi pahala, ya. Ya, umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini menjadi dalil juga bahwa amalan-amalan, ya, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, ya. Termasuk amalan sunnah ini yang pahalanya besar, ya, yang dia beda kalau dilakukan di bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Taib. Yang kelima, ikhwah, ya, amalan sunnah yang juga berpahala besar yang bisa kita lakukan, ya, di bulan Ramadan ini, yaitu melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah.
amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang itu Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Tabrani. Yang hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai Allah diantaranya engkau masukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudara muslimmu. Jadi kita bahagiakan saudara muslim kita di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Dengan kita memberikan makan untuk orang yang berpuasa misalnya. Itu kan pahalanya besar memberikan makan dan minum untuk orang yang berpuasa, itu termasuk pahala besar karena kita dapat pahala orang yang puasa itu. Kata Rasulullah, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan atau minum orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala puasa orang tersebut. Apalagi orang tersebut maksimal pahala puasanya. Antum nyumbang saja itu apa? 1 dus air mineral yang gelas itu paling berapa harganya? 35, 40 ribu. Paling 35 ribu ya. 40 ribu lah. 40 ribu isinya berapa? 48. Tuh, subhanallah. 48 orang minum dari hasil sumbangan antum untuk buka puasa, antum dapat 48 pahala orang yang berpuasa. Kan sederhana itu. Aqua, gelas mineral itu gitu. Sederhana sekali. Atau antum pengen yang lebih hemat misalnya kurma. Kurma sukari lah yang harganya nggak terlalu mahal gitu ya. 1 dus itu kan 3 kilo. 3 kilo itu sudah banyak, mungkin bisa untuk 1 pekan atau 2 pekan. Kan orang yang namanya buka puasa mereka awali dengan kurma. Itu 1 orang makan saja itu antum dapat pahala puasanya. Apalagi berapa orang yang mereka makan berbuka puasa. Apalagi antum sumbangkan itu ke pesantren-pesantren tahfiz yang mereka kan maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Atau antum sumbangkan ke masjid yang di situ ada buka iftar jama'inya. Subhanallah. Ini sederhana tapi pahalanya besar. Ini yang harusnya kita dahulukan. Amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar gitu loh. Kan ini yang kita harapkan. Maka itu diantara cara kita membahagiakan hati saudara muslim kita. Siapapun yang mereka berpuasa kita berikan sudah iftar. Kemudian juga autakshifu anhu kurbah. Cara membahagiakan saudara muslim kita, hilangkan kesulitan dan kesusahannya. Artinya dia punya masalah, kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, li'an amshi ma'a akhil muslim. Aku berjalan dengan seorang muslim yang aku bantu untuk menyelesaikan masalahnya, aku tunaikan hajatnya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Subhanallah. Kita hilangkan kesusahan saudara muslim kita, kita penuhi hajat kebutuhan saudara muslim kita, itu lebih dicintai sama Rasulullah daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Antum kalau umroh Ramadan paling 9 hari 12 hari. Itu pun harganya 40 juta ke atas. Tapi kita penuhi nih masalah saudara muslim kita bantu kesulitannya, kesusahannya, kita tolong dia,
kita penuhi hajat dan kebutuhannya, itu justru lebih dicintai Rasulullah daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Berapa biayanya kalau antum iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan? Ya, itu puluhan juta. Tapi dengan seseorang, dia tadi melakukan amalan yang dicintai Allah ini, dia hilangkan kesusahan saudara muslimnya, dia mudahkan urusannya, dan sampai ya dia penuhi hajat dan kebutuhannya, itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Au tatrudu anhu ju'an, engkau berikan makanan bagi mereka yang dalam keadaan lapar. Itu amalan yang juga dicintai oleh Rasulullah dan juga dicintai Allah Ta'ala. Ya. Yang terakhir ikhwah, ya. Yang keberapa? Yang keenam. Ini yang penting ikhwah. Tinggalkan semua perkataan dan perbuatan keji, termasuk perbuatan yang tidak manfaat. Kita banyak terjebaknya di sini. Kita buat amalan yang banyak supaya dapat pahala banyak, tapi di satu sisi kita kerjain maksiat juga. Di satu sisi kita nggak jaga lisan ketika Ramadan. Kita mencela, kita mencaci maki, yang paling sering itu kan gibah. Ya, gibah ini kita harus latih ini di Ramadan, kita 0 melakukan gibah. Membicarakan keburukan saudara muslim, saudari muslimah, ya, membicarakan keburukan tetangga, termasuk membicarakan keburukan ustadznya, ya. Itu ditinggalkan di bulan Ramadan. 0% coba kita buat. Karena jangan sampai kita sudah beramal banyak nih, malah kita buat maksiat juga. Akhirnya apa? Terkikis nih pahala-pahala kita, terkurangi jadinya. Dengan tadi gibah, ya. Gibah ini paling susah memang untuk ditinggalkan. Makanya kalau sudah ada orang yang mancing-mancing ya untuk melakukan gibah ini, sudah tinggalkan majelis tersebut. Ya, tinggalkan sudah. Ya, karena kita jaga betul kualitas pahala ibadah puasa kita. Tadi sudah Anda bacakan kan hadisnya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor. Perkataan kotor itu apa saja? Dusta, mencela, mencaci maki, ya, kemudian gibah, ya, mengadu domba. Itu kan perkataan-perkataan, ya, perkataan yang zur, ya, perkataan kotor. Atau dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan keji tadi, ya, dia masih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka berusaha juga mata kita jaga, ya, dari pandangan yang haram. Ya, kemudian tangan kita jaga, langkah kaki kita jaga, ya. Maka semua ini bisa menjadikan Ramadan kita maksimal. Jaga tadi perbuatan keji dan munkar, ya, atau perbuatan mubah yang tidak bermanfaat. Karena banyaknya juga seperti itu kan, kaum muslimin justru karena mereka merasa waktunya ini banyak yang kosong, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka main karambol. Sibuk main apa lagi? Main catur, ya. Sibuk apa lagi? Oke, sibuk dengan yang nggak penting itulah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya waktu mereka tersia-sia. Orang yang selama Ramadan waktunya berlalu tanpa pahala itu rugi. Ya. Makanya kita harus fokuskan setiap waktu yang kita lewati di Ramadan, pastikan itu ada nilai pahala yang kita dapatkan. Ya. Bahkan kartu domino tuh keluar kalau Ramadan. Ya. Yang biasanya nggak main jadi main kartu, subhanallah. Padahal hukum main kartu sebagian ulama sampai mengharamkannya, walaupun nggak pakai uang. Walaupun mayoritas mengatakan makruh saja, perkara yang dibenci karena membuang-buang waktu tadi untuk perkara yang tidak bermanfaat.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi ana cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afadhal ikhwan dan akhwat yang punya pertanyaan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi seorang istri yang pada bulan Ramadan yang tidak bisa puasa karena uzur sakit, hamil, maka bagaimana caranya agar mendapatkan pahala yang besar sebagaimana pahala orang yang berpuasa? Iya, jazakallah khair. Ini biasa ini pertanyaannya muslimah kalau Ramadan. Mereka yang menyusui atau yang lagi hamil sehingga mereka tidak berpuasa Ramadan, ya. Kalau hamil dan menyusui kan berarti dia masih bisa melakukan sholat kan ya. Kalau memang nifasnya sudah selesai ya bagi yang menyusui. Atau orang yang hamil kan dia masih bisa melakukan sholat 5 waktu dan dia bisa perbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu yang pertama ya, bagi wanita hamil dan menyusui yang dia masuk bulan Ramadan. Yang kedua ya, dia bisa dengan melakukan amalan-amalan yang juga bisa dilakukan oleh mereka yang seperti biasa banyak membaca Al-Quran. Termasuk wanita haid ini, Ana sering sampaikan, wanita haid, wanita nifas, walaupun mereka nggak bisa puasa dan nggak bisa sholat, mereka masih bisa melakukan amal ibadah lain. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Karena yang diharamkan itu menyentuh mushafnya. Adapun membacanya tidak diharamkan bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Maka dia bisa baca Al-Quran dengan gadgetnya, HP-nya, ya, atau bisa juga dengan pengen menyentuh mushaf tapi ada penghalangnya, sarung tangan, kain, ya. Yang nggak boleh itu menyentuh mushaf secara langsung bagi wanita haid dan juga wanita yang dalam keadaan nifas, ya. Jadi jangan dipikir wanita haid kalau sudah Ramadan berarti cuti dulu ibadahnya, nggak ada. Wanita haid mereka bisa melakukan ibadah yang lain tadi, tetap boleh baca Al-Quranul Karim. Yang penting tadi ya, tidak menyentuh mushaf secara langsung, ya. Yang ketiga, ada ibadah-ibadah harta tadi yang bisa mereka lakukan. Berarti banyak memberi makan untuk orang yang berpuasa tadi. Kalau mereka nggak puasa, mereka bisa dapat pahala orang yang puasa, yaitu dengan mereka memberi makan dan minum untuk orang yang berpuasa. Ya, belum lagi mereka bisa dengan cara berbakti pada orang tua, mengirimkan hadiah untuk orang tua, mengirimkan hadiah untuk tetangga dan kerabat. Jadi banyak sebetulnya. Walaupun dia dalam keadaan haid, nifas, hamil, menyusui, banyak kok ibadah harta yang bisa mereka lakukan tadi. Apalagi mereka bisa memberi makan untuk orang yang berpuasa, mereka pun dapat pahala puasa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi banyak. Naam. Naam. Taib. Itu apa yang dimaksud dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram? Yang kedua, dari teman di cabang ada pertanyaan, Ustadz yang dibebaskan api neraka setiap malamnya itu yang hidup atau yang sudah mati saja? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazahumullah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama ya, apa tadi? Apa yang dimaksud dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam? Yang dimaksud di sini adalah ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita langsung mengikuti Allahu Akbar. Itu yang dimaksud tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya.
Jadi ketika imam Allahu Akbar sudah selesai, maka Allahu Akbar. Itu kita langsung mengikuti imam, itu yang dimaksud tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Maka ada jaminannya, makanya tadi siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, dibebaskan 2 tadi, dari penyakit kemunafikan dan juga dari api neraka. Yang kedua, ya, berkaitan dengan dibebaskan dari api neraka orang yang hidup saja atau orang yang sudah mati gitu. Kalau yang dimaksud pertanyaan ini adalah, ya, apakah ada orang yang dia dibebaskan dari api neraka walaupun dia sudah mati? Ya memang ada. Tapi kita kan bahasnya hadis ini, ya. Yang dimaksud dibebaskan dari api neraka dalam hadis ini adalah mereka yang memang mengamalkan amalan tadi, yang tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu yang memang mereka dijamin oleh Rasulullah terbebas dari api neraka. Apakah mereka yang hidup atau yang mati? Yang mereka yang nanti pun akan mati, atau mereka yang sudah mati. Kalau mereka mengamalkan amalan ini, ya tentu mereka akan dapat jaminan pada hari kiamat nanti dengan jaminan ini, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang online yang punya pertanyaan. Silakan Mas Fani. Nah, ada yang mau ditanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rosi. Ya, silakan Mbak. Ustaz, Afan mau tanya. Ya, kalau misalnya kita yang bacaan harian kita Al-Quran untuk hari Kamis sore sudah masuk ke Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, itu kita perlu baca ulang juga nggak untuk yang diniatin untuk bacaan sunnah Al-Kahfi Kamis Jumat itu Ustaz? Iya, itu saja Mbak Rosi. Maksudnya biasanya kan kita kan meneruskan habis Al-Kahfi kita langsung Maryam. Iya itu aja sih. Di 2 kali atau baca sekali aja? Iya. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyaki, jazakillah khairan Mbak Rosi. Pertanyaan yang bermanfaat, ya. Berkaitan dengan hadis, ya, tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, memang bunyi teks hadisnya itu adalah membacanya pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Kan bunyi hadisnya seperti itu, Mbak. Kata Rasulullah, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah au yaumal jum'ah ado'a lahu minan nur bainal jum'atain. Kata Rasulullah kan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka dia mendapatkan cahaya seperti di antara 2 Jumat. Berarti di sini ada waktu khususnya, Mbak, yaitu malam Jumat. Malam Jumat itu memang sudah masuk hari Jumat, berarti nunggu terbenam matahari dulu. Karena hitungan hari di dalam Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Berarti nunggu setelah maghrib dulu. Kalau sudah maghrib berarti disitulah waktu kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Maka kalau Mbak tadi, ya, ternyata sebelum terbenam matahari sudah baca Al-Kahfinya, ya,
Apakah harus diulang lagi setelah maghribnya? Iya, berarti harus diulang untuk mendapatkan keutamaan hadis tadi. Berarti diulang ya, karena keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu hanya pada malam Jumat atau pada hari Jumat yang dia akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Adapun kalau belum masuk waktu tadi, belum masuk waktu hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dihitungnya pahala ya seperti pahala membaca Al-Quran saja. Tidak pahala membaca surah Al-Kahfi khusus pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Begitu Mbak Rosi, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz. Baik. Nah, silakan, Edwin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bukber. Iya. Bukber ini fenomena belakangan gini aja atau dari dulu tuh di zaman Rasulullah atau sahabat udah pernah ada ya Ustaz? Ada riwayatnya sih Ustaz? Atau mereka malah pada sibuk di masjid sudah mulai atau kemana Ustaz? Oh iya. Iya. Jazakallah khairan, Kak Edwin, pertanyaan yang bermanfaat ya. Berkaitan dengan buka bersama ini ya, yang ana tahu ada satu riwayat ya dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Ya, sahabat Abdullah ibnu Umar itu diriwayatkan karena Abdullah ibnu Umar yuftiru ma'al fuqara wal masakin fi Ramadan. Yang ada riwayat itu sahabat Abdullah ibnu Umar, beliau itu kalau puasa Ramadan, beliau nggak mau buka puasa kecuali beliau buka bersama kaum fakir miskin. Nah, itu kan bukber juga namanya ya, bukber mengundang fakir miskin. Nah, jadi memang itu yang ada riwayatnya Kak Edwin, yang dilakukan sahabat ya. Makanya sebaik-baik bukber sebetulnya kita mengadakan bukber itu bukan sekedar untuk tadi ya, oh karena dia dulu teman kita, sahabat kita, bagusnya tuh tadi wah, buka bersama fakir miskin, buka bersama anak-anak yatim, buka bersama kaum duafa ya, yang mereka senang sekali tuh kalau kita ajakin buka bersama gitu ya. Kita berikan makanan-makanan yang mungkin mereka belum pernah makan itu seumur hidup mereka. Subhanallah. Tadi kan masuk ke dalam membahagiakan hati-hati kaum muslimin dan muslimah kita yang merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi memang riwayatnya hanya itu saja yang anda tahu Kak Edwin. Abdullah ibnu Umar, beliau kalau puasa Ramadan, beliau tidak mau berbuka kecuali beliau mengundang fakir miskin ke rumah beliau. Ya. Adapun apakah sahabat itu ketika mereka mau berbuka puasa Ramadan, mereka adanya di rumah atau di Masjid Nabawi? Wallahu a'lam, Anda kurang tahu tentang itu. Tapi yang memang banyak riwayat menyebutkan kebanyakan mereka bukanya di rumah masing-masing dulu. Baru kemudian mereka datang ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Jadi mereka buka bersama istri beliau ya, anak-anak mereka gitu ya. Itu kan yang memang lebih afdal kan ya. Kita buka dulu dengan istri, anak-anak kita, bahkan kalau tadi orang tua kita juga ikut, itu lebih utama. Begitu Kak Edwin, wallahu ta'ala a'lam bissawab gitu. Terima kasih Ustaz. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang online? Baik, yang offline? Ada lagi? Nggak ada juga yang offline. Yang online Zoom? Bapak Ibu? Sudah jam berapa? Sudah habis kan? Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan, kita amalkan ketika masuk bulan Ramadan ini.
Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.